Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali kalau hari ini di awal pekan ini tanggal 10 Oktober 2022 kita masih boleh berjumpa di dalam firman Tuhan. Teruslah membuka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan menerima teladan dari iman kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Titus pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kenapa orang tua tidak didengarkan oleh anak-anaknya lagi? Kenapa para pemimpin tidak didengarkan oleh yang dipimpinnya? Pimpinan di perusahaan tidak didengarkan lagi oleh bawahannya. Pimpinan pemerintahan pun, polisi, kejaksaan, tentara, mahkamah agung, kehakiman, dan banyak hal itu tidak didengarkan oleh bawahannya lagi. Kenapa bahkan juga pemimpin-pemimpin gereja tidak didengarkan oleh jemaatnya lagi? Karena orang-orang yang menjadi pemimpin itu sudah tidak menjadi teladan lagi bagi mereka. Karena pemimpin-pemimpin itu sudah tidak lagi menjadi contoh. Tidak ada yang bisa diteladani, tidak ada yang bisa dicontohkan. Mereka sudah hidup lebih jahat. Tidak ada kasih, tidak ada cinta, tidak ada hal-hal yang baik yang boleh mereka perlihatkan kepada bawahannya, kepada yang dipimpin. Hidup mereka adalah orang-orang yang semakin egois, tidak peduli, raja tega dengan saudara-saudaranya yang mengalami keterpurukan. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada bawahan kita, kepada yang kita pimpin, atau juga gembala kepada domba-dombanya? Bagaimana mungkin gembala itu akan didengarkan domba-dombanya ketika gembala itu sendiri tidak memperhatikan domba-dombanya? Tahukah saudara-saudara, Yesus menyatakan dirinya, aku adalah gembala yang baik. Berani dia mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Dan dia katakan bahwa domba-dombaku mengenal aku dan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Karena ketika domba-domba itu mengalami banyak masalah, ada binatang buas yang berupaya untuk menyerang mereka, untuk menerkam mereka. Gembala itu siap bertempur, siap berkorban, rela bahkan menghalau binatang-binatang buas itu. Bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa. Dan itu yang disampaikan, yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Bagaimana mungkin kita yang menjadi domba Kristus itu tidak mendengarkan Kristus yang sudah memberikan teladan contoh yang baik, kasih yang luar biasa, kasih yang sejati kepada kita. Kalau ada pemimpin yang rela berkorban kepada anak buahnya, maka anak buahnya pasti sangat mencintai dia, bukan saja hanya mendengarkan apa yang dia katakan. Nah, ini yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada Titus untuk mengajarkan kepada dia, jadilah teladan. Itu dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saudara-saudara, kita orang percaya diingatkan dan diajak oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada Titus ini, supaya kita menjadi teladan. Kalau kau menjadi orang tua, mau didengarkan anakmu, jadilah teladan, contohkan yang baik. Kalau engkau menjadi pemimpin di perusahaan, kau menjadi pemimpin di instansi-instansi pemerintahan, bahkan menjadi kepala negara, contohkan teladan yang baik.
Bahkan engkau yang menjadi gembala, maka dombamu akan mendengarkan engkau. Contohkan yang terbaik. Itu, jadilah teladan. Makanya salah satu di sini, perempuan-perempuan tua, bahkan orang-orang tua, ya dari ayat 1 lah dulu. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi ajaran yang sehat. Tetapi bukan hanya sekedar ajaran yang sehat. Itu yang dikatakan saudara-saudara, ya, hubungan antara memberi dan menerima ajaran dan teladan adalah proses yang sangat penting untuk menjadikan orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa. Menerima, memberi, ya, dan menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan ketika kita memberi dan menerima pengajaran. Pengajaran yang hebat tanpa memberi teladan, maka pengajaran itu akan menjadi mandul. Tidak berkuasa, tidak berkekuatan, tidak berkemampuan. Tetapi demikian juga saudara-saudara, teladan yang tidak diajarkan, maka itu akan menjadikan teladan itu menjadi bisu, tidak bersuara. Maka saudara-saudara, kita harus mengajarkan hal yang sehat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat. Jadi kalau sudah tua, hiduplah terhormat, bijaksana, sehat. Ada banyak orang tua, sudah tua pun, bahkan sudah mau uzur, mau mati pun, sering sekali mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Coba bayangkan itu. Bagaimanakah dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan nanti, sebentar lagi. Maka berhati-hatilah. Makanya diingatkan lagi saudara-saudara, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Hidup dalam peribadahan. Semakin tua jangan lagi kita tidak beribadah. Dan ibadah kita itu harus sungguh-sungguh. Kita harus menghidupi ibadah kita itu. Ibadah kita itu menjadi kehidupan kita. Itu. Dan jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Cakap untuk mengajar. Apa dampaknya saudara-saudara? Ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi berikan teladan. Supaya pengajaranmu tidak menjadi mandul. Bahkan pengajaranmu menjadi sesuatu yang berharga dan terhormat. Orang semua akan mendengarkan engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah meneladani yang baik. Jadilah orang yang punya teladan yang baik. Maka dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ada banyak orang takut sekali berbuat baik. Memberi takut sekali. Saya tidak tahu bagaimana. Padahal alangkah bahagianya kalau ketika kita bisa memberi, membantu orang lain. Itu. Maka dikatakan lagi saudara-saudara, ya hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi pengajaran kita itu juga adalah pengajaran yang baik dan sehat. Itu yang dikatakan. Sehat yaitu kalau dari firman Tuhan. Ketika pengajaran kita adalah pengajaran tidak baik, maka menjadikan orang-orang menjadi orang-orang yang jahat. Hati-hati mempercayai agama kita. Juga kita harus tahu ajaran yang sehat itu. Mengajarkan ajaran yang sehat itu berarti ajarannya itu benar. Dan membawa kita ke dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah itu. Ajar kami untuk menjadi teladan bagi banyak orang, hidup dengan baik, hidup dengan murah hati, sehingga orang-orang pun bisa gampang meneladani kami, sehingga pengajaran kami juga tidak menjadi pengajaran yang mandul, tapi justru pengajaran yang hidup dan sejati. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, hiduplah dalam teladan yang baik, jangan lakukan yang jahat, penuh kasih, penuh cinta, bermurah hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.